Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi bareng saya Bunda NH di channel Bunda NH. Apa kabar semua teman-teman? Alhamdulillah kita jumpa lagi ya teman-teman ya. Semoga teman-teman para pendamping dan para pejuang penderita gangguan asam lambung GERD, anxiety psychosomatic disorder bertambah sehat, semakin sehat dan semakin lebih semangat lagi. Baik teman-teman, tema saya ya dalam video kali ini teman-teman itu bagaimana ya cara pendamping membantu melepas GERD, anxiety dan cemas pasangan kita, istri atau suami yang menderita gangguan asam lambung GERD, anxiety psychosomatic disorder teman-teman. Nah ini saya hanya berbagi pengalaman ya teman-teman ya, karena saya mempunyai pasangan yang terkena gangguan asam lambung GERD, anxiety psychosomatis tersebut teman-teman ya. Dan alhamdulillahnya suami saya itu sekarang ini ya beberapa bulan kemarin itu sudah sembuh teman-teman. Alhamdulillah sudah bisa lagi aktivitas teman-teman, dan itu badannya sudah fresh lagi teman-teman. Nah teman-teman simak ya dan tonton terus videonya teman-teman sampai habis, jangan di skip-skip teman-teman. Jadi saya di sini membantu semua teman-teman para pendamping ya. Baik teman-teman yang baru bergabung dan belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu teman-teman. Dan yang sudah bergabung dan sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih teman. Semoga video saya ini ya semakin berkembang baik dan semakin bisa menjadikan wasilah kesembuhan bagi pasangan teman-teman semuanya. Baik teman-teman, kembali ke tema kita akan bahas ya bagaimana cara melepas GERD, anxiety dan cemas teman-teman. Nah mungkin ya teman-teman ya, gangguan asam lambung ya atau GERD yang diderita oleh pasangan kita ini teman-teman, itu ada yang sudah berlangsung lama, ada yang sudah berlangsung beberapa tahun, atau ada yang baru saja terkena gangguan asam lambung GERD, anxiety psychosomatic disorder teman-teman. Nah di sini teman-teman ya, sebagai para pendamping itu harus bisa memahami terlebih dahulu ya gejala-gejalanya apa saja dari asam lambung dan GERD ini teman-teman. Jadi untuk asam lambung dan GERD ini itu ya hampir sama teman-teman, hanya gejalanya itu berbeda teman-teman ya. Kalau asam lambung itu ya pada saat naik ya atau produksi asam lambungnya itu tinggi teman-teman ya, itu tidak naik ke atas kerongkongan teman-teman ya, atau tidak menyebabkan GERD akhirnya teman-teman. Nah suami saya teman-teman itu ya yang pertama didiagnosa adalah asam lambung, terus selanjutnya itu GERD, dan selama bertahun-tahun teman-teman dan berbulan-bulan masuk keluar rumah sakit terus menerus, dirawat terus menerus teman-teman selama beberapa bulan yang lalu ya, sebelum akhirnya suami saya sembuh itu dokter bilang ya itu terkena GERD ya. GERD itu jadi teman-teman asam lambung naik ya ke atas ke kerongkongan, yang akhirnya si katup itu teman-teman terbuka. Asam lambung itu naik teman-teman ya ke kerongkongan melalui katup yang terbuka di antara lambung dan kerongkongan. Nah teman-teman ya, saat itu teman-teman suami saya itu fokus ya untuk cepat sembuh dari gangguan asam lambung dan GERD ya, dengan anjuran dokter hasil pemeriksaan dokter itu semuanya baik teman-teman, semuanya bagus, tidak ada suatu penyakit yang berbahaya, tidak ada suatu penyakit yang berat teman-teman. Namun ya setelah beberapa bulan suami saya ini teman-teman ya itu selalu berpikir, oh kenapa ya GERD saya itu kok nggak sembuh-sembuh, terus asam lambung saya kok nggak sembuh-sembuh ya, terus kenapa ya kok saya jadi takut gitu kan, terus takut keluar, yang ada itu takut mau pingsan atau takut ke hal-hal yang sekiranya itu membuat bahaya bagi dirinya sendiri teman-teman, yang mengancam dirinya sendiri teman-teman ya.
apapun yang akan dilakukannya itu selalu ketakutan, selalu khawatir teman-teman. Nah teman-teman ya, asam lambung dan GERD itu teman-teman ya, itu sebenarnya bisa diobatin ya, dan bisa sembuh dalam jangka waktu 2-3 bulan teman-teman. Namun ya, kalau pasangan kita ini tidak bisa yang namanya mengabaikan pola pikir yang buruk ya, atau membuang itu yang namanya pikiran-pikiran negatif, ya lama-lama itu ya akan terjadi yang namanya anxiety teman-teman ya. Anxiety itu adalah kecemasan berlebih, yang selalu berpikir yang tidak-tidak, yang selalu berpikir macam-macam, yang selalu saja mereka itu khawatir kalau mereka itu sakit yang tidak-tidak, sakit yang akhirnya itu pikiran mereka itu yang akhirnya itu membuat malah semakin sakit, malah semakin akhirnya asam lambung itu naik teman-teman. Nah teman-teman di sini ya, para pendamping itu teman-teman ya, harus pasangan kita ini melepaskan yang namanya gangguan GERD, harus melepas GERD, anxiety dan cemasnya teman-teman, karena itu saling berkaitan. Kalau masih saja ya anxiety-nya itu ada ya, cemasnya itu tinggi teman-teman, akhirnya mereka itu akan lama sembuh, mereka itu akan selalu ya tidak semangat teman-teman ya. Jadi teman-teman para pendamping, nah cara-caranya untuk melepas semua itu teman-teman, kita harus bantu dengan support teman-teman ya, dengan dukungan penuh dan kekuatan yang sangat besar teman-teman yang kita punyai ya. Dengan berbagai macam cara kita harus teman-teman sebagai pendamping itu kita lakukan. Karena apa? Untuk mempercepat proses kesembuhan pasangan kita ini ya teman-teman, itu selain dari diri mereka sendiri, tapi itu juga penting dari kita. Support system dari keluarga ya, dari pasangan itu sangat penting teman-teman. Nah teman-teman yang ada ya, melepas GERD agar tidak kambuh, anxiety dan cemasnya itu biar bisa hilang, biar tidak lagi selalu ada dalam pikiran mereka teman-teman. Memang yang harus dirubah itu adalah pola pikir mereka ya teman-teman ya, itu jangan sampai terlalu berlebihan. Cemasnya itu harus bisa dikontrol teman-teman ya, cemasnya itu dibuang deh jauh-jauh teman-teman, karena ya semakin kita cemas ya, semakin mereka cemas itu akan semakin ya mereka itu ya teman-teman akhirnya stres gitu kan. Nah dari stres itu ya teman-teman, mereka akan yang namanya ini ya, bagian kepala itu tegang teman-teman ya, bagian leher itu tegang, akhirnya timbullah sensasi-sensasi di bagian kepala yang keliengan lah, telinga sakit berdenging, terus mata itu buram, terus mata itu terasa sakit perih. Mereka yang tidak bisa mengelola stres dengan baik, mengelola pola pikir yang baik, itu akan selalu muncul sensasi-sensasinya teman-teman. Jadi kita sebagai para pendamping teman-teman ya, harus betul-betul ya fokus, harus betul-betul itu bisa membantu mereka melepas itu semua teman-teman ya. Coba ya alihkan mereka ini ya, pola pikir mereka ini ke dari yang negatif ke positif teman-teman ya. Dari mereka itu selalu berpikiran macam-macam. Nah kita alihkannya seperti apa sih Bun kan? Alihkannya bisa bermacam-macam teman-teman. Kasih mereka ya arahan-arahan, terus pengertian, terus pengetahuan-pengetahuan bagaimana cara mengatasinya, bagaimana cara menanggulangi pola pikir mereka. Nah teman-teman alihkan ya, bantu mereka ayo terbebas dari yang namanya pola pikir yang negatif, dari namanya itu anxiety dan cemas yang berlebih. Nah ajak mereka teman-teman ya untuk keluar dari situ, paksakan diri teman-teman ya, paksakan diri mereka itu untuk bisa keluar dari yang namanya zona anxiety ya. Nah itu dibuang jauh-jauh teman-teman. Nanti ya teman-teman ya, kalau bisa terbebas dari stres, terbebas dari pola pikir yang selalu negatif, itu teman-teman pasangan kita itu ya akan cepat pulih, akan cepat sehat lagi teman-teman, dan akhirnya bisa lagi bahagia teman-teman. Jadi teman-teman para pendamping ya, untuk melepas mereka dari bebas stres gitu kan, itu juga
faktor utama teman-teman. Ya teman-teman para pendamping, jadi teman-teman ya, teman-teman itu juga harus siap mental. Selain mental mereka yang perlu diperbaiki, mental mereka dan pola pikir pasangan kita yang memang harus benar-benar dijaga dengan baik teman-teman. Kita juga sebagai para pendamping itu harus juga bisa bermental baja, harus juga tidak kalah dengan mereka yang memang harus bermental baja juga teman-teman ya. Karena apa teman-teman ya? Kalau kitanya mentalnya akhirnya lemah, nah mereka juga nanti akan yang namanya sembuh itu lama teman-teman. Jadi teman-teman ya, bebas dari stres ya dengan mengajak mereka ke tempat-tempat yang ya menyenangkan buat mereka, menyenangkan juga bagi kita para pendamping ya. Kalau mereka happy, kita juga pasti happy kan teman-teman ya. Kalau mereka sehat, kita pasti akan bahagia. Makanya jangan lupa bahagia teman-teman. Ayo kita raih lagi kebahagiaan. Ayo kita kembali lagi kembalikan lagi senyum mereka teman-teman, senyum mereka yang selalu kita rindukan gitu kan. Bahagianya mereka itu akan menjadi suatu kebahagiaan juga teman-teman. Nah, melepas GERD, anxiety dan cemas itu teman-teman ya, selain menjaga pola makan, pola tidur dan pola hidupnya itu teman-teman ya, itu yang memang harus benar-benar diperhatikan banget oleh kita para pendamping. Jangan sampai mereka akhirnya kendor teman-teman. Akhirnya mereka merasa ya kalau sakitnya itu nggak hilang-hilang, sensasinya itu nggak hilang-hilang, sensasinya itu selalu saja datang gitu teman-teman. Nah itu akan mereka ini ya teman-teman ya, akhirnya yang tidak itu selalu mereka pikirkan, padahal itu semua belum tentu terjadi teman-teman. Jadi teman-teman dengan mereka bisa menjaga semua ya 3P tadi teman-teman, itu GERD itu tidak akan kambuh, terus anxiety juga itu akan minggat teman-teman, terus juga cemas itu juga akan yang ada ya, cemas itu akhirnya jadi nanti lega teman-teman. Nah kita sebagai para pendamping itu harus bisa mengubah cemas itu menjadi lega teman-teman ya, agar mereka itu plong, agar mereka itu tenang teman-teman. Jadi mereka itu harus bebas dari stres, pikiran mereka itu harus tenang teman-teman. Nah ajak mereka ya teman-teman, misalkan di dalam rumah nih, nggak kemana-mana ya, untuk mereka bisa terbebas dari stres gitu kan, dari cemas. Nah kalau di dalam rumah itu hibur mereka teman-teman, ayo bangun dan ciptakan suasana hangat di dalam keluarga ya, bersama keluarga yang lain teman-teman. Ajak kumpul pasangan kita ya, dengan anak, dengan adik, atau dengan keluarga lainnya teman-teman ya. Ajak misalkan ya nonton film bareng nih teman-teman di TV ya, kalau misalkan belum bisa nonton di bioskop atau nonton di luar rumah. Nah itu ajak deh ya nonton bareng teman-teman untuk menghilangkan stres. Nah terserah filmnya, terserah, biarkan pasangan kita yang pilih teman-teman, mau film apa, mau film perang, mau film komedi. Nah kalau bisa ya saya sarankan itu untuk lihat filmnya itu film-film yang menghibur teman-teman ya, film-film yang kocak ya, yang bisa bikin mereka ketawa dan akhirnya mereka itu senang, akhirnya mereka itu bahagia, dan stres itu nanti akan hilang teman-teman, dan cemas itu juga nanti akan hilang juga teman-teman ya. Jadi ayo teman-teman para pendamping ya, apapun kita lakukan teman-teman untuk proses percepatan kesembuhan pasangan kita teman-teman ya. Selain tadi ya cara untuk melepas GERD, anxiety dan cemas ya, pola makan itu memang benar-benar harus diperketat lagi teman-teman ya. Jadi mereka tidak boleh sembarangan untuk makan, mereka tidak boleh mengatur sendiri jadwal makan mereka teman-teman. Harus kita bantu teman-teman, harus kita ingatkan. Jadi benar-benar ya, para pendamping ini mempunyai peran penting teman-teman ya, untuk mereka itu cepat sembuh teman-teman. Nah pola makan, pola tidur ya, terus pola hidup. Nah gaya hidup mereka juga itu harus dirubah, terutama
jangan ada begadang teman-teman, paksain mereka itu tidurnya lebih sore teman-teman ya, makannya lebih teratur teman-teman. Itu teman-teman bagaimana cara agar asam lambung tidak naik, terus anxiety juga hilang, GERD juga itu tidak kambuh ya. Itu juga teman-teman ya, kecemasan, kekhawatiran itu nanti juga akan berangsur-angsur hilang teman-teman. Akhirnya nanti ya pasangan kita itu bisa menikmati hari-hari kembali mereka teman-teman ya, kembali ceria gitu kan, seperti sebelum mereka terkena gangguan asam lambung dan GERD anxiety ini teman-teman. Jadi teman-teman yang harus diperbaiki benar-benar itu adalah psikis mereka, psikis pasangan kita ya. Kalau psikisnya kena teman-teman, kapan mau sembuh ya? Bagaimana kita mau sembuh gitu kan? Nah, jadi teman-teman para pendamping, ayo lebih semangat lagi, ayo lebih greget lagi teman-teman, agar mereka ini cepat sembuh. Apapun deh kita lakukan teman-teman, mau kita misalkan ya, kalau mereka murung ya selalu berada di kamar mengurung diri, nah kita buat mereka tersenyum, kita buat mereka tertawa. Gimana caranya Bun? Ya caranya mungkin ya teman-teman ya, bisa dengan kita bercanda teman-teman, kita ngelawak aja teman-teman selucu-lucunya, bikin mereka ketawa. Walaupun apa ya, walaupun candaan kita itu terkesan garing atau apa, tapi kita tetap ya sebagai pendamping itu harus cari deh materi-materi ya yang bisa bikin mereka ketawa ya. Jadi cara-cara sederhana teman-teman ya, itu bisa membantu mereka melepas yang namanya asam lambung, GERD, anxiety, dan cemas, terutama stres mereka teman-teman. Jangan sampai ya mereka itu stres di dalam rumah teman-teman. Nah teman-teman, kalau mereka stres di dalam rumah ya, mereka nanti ya yang ada itu teman-teman akhirnya udahlah gitu kan, di rumah gak enak ya, di rumah itu bikin stres. Nah kalau sudah seperti itu, ajak mereka keluar teman-teman. Dan satu lagi teman-teman ya, yang perlu saya ingatkan kepada para pendamping, nah kalau ada keluarga, misalkan keluarga terdekat datang ke rumah ya, terus ngobrol sama pasangan kita, nah jangan sampai mereka itu menanyakan, kenapa sih sakitnya kok nggak sembuh-sembuh, loh kok badannya kurus. Nah itu jangan sampai teman-teman ya, mereka itu nanti mentalnya yang ada akan ciut teman-teman. Mereka mental beteng Takeshi yang kata Kang Sunandi itu selalu bilang, itu akan runtuh teman-teman ya. Padahal mereka itu sudah berjuang habis-habisan untuk bisa membangun mental, untuk bisa mengelola pola pikir ya. Tapi kalau ada saja ya keluarga kita ya, salah satunya itu tadi nanya berat badannya kenapa turun, terus kok badannya kurus ya, terus kok sakitnya nggak sembuh-sembuh. Nah itu akan mempengaruhi teman-teman. Jadi teman-teman itu yang harus kita jaga. Jadi usahakan ya keluarga atau teman yang nanti misalkan akan berkunjung untuk nengok pasangan kita, atau nanti ketemu ngobrol, itu jangan ya sampai ada obrolan seperti itu teman-teman. Jangan sampai ada pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya mereka ya, nyali mereka itu akhirnya ciut teman-teman, dan proses pemulihannya juga itu akan terhambat nanti teman-teman. Usahakan ya sebelum mereka berkunjung ya, sebelum mereka ketemu sama pasangan kita nih teman-teman ya, nah kita komunikasi dulu sebagai pendamping kalau bisa teman-teman. Itu ya kita infokan dulu ya, jangan sampai ya ada pembicaraan mengenai penyakit teman-teman. Nah mengenai yang namanya tanya-tanya berat badan gitu kan, tanya-tanya kenapa kurus, tanya-tanya kenapa kok sakitnya nggak sembuh-sembuh, tanya-tanya kenapa kok badannya begini gitu kan, kok badannya begitu, matanya begini. Nah itu jangan sampai teman-teman ya, itu yang benar-benar harus dihindari, terutama membahas soal penyakit-penyakit berat ya teman-teman, atau soal penyakit-penyakit serius, karena mereka nanti akan terkontaminasi teman-teman ya. Akhirnya apa yang kita lakukan selama ini ya hanya gara-gara
ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu atau ada komentar-komentar seperti itu ya, akhirnya runtuh teman-teman. Aduh, kenapa lagi gitu kan, pasangan kita drop lagi, pikiran lagi. Nah, sampai kapan coba kalau mau seperti itu ya. Jadi usahakan teman-teman ya, kita komunikasi dulu teman-teman dengan keluarga terdekat yang akan berkunjung ke rumah, yang akan bertemu dengan pasangan kita. Nah, itu yang harus digarisbawahi teman-teman. Nggak apa-apa deh kita mau dibilang ini ya, sok ngatur gitu kan ke keluarga. Ya memang kita harus sebagai pendamping itu harus benar-benar mengatur teman-teman ya, mengatur dan menjaga agar pasangan kita ini tidak lagi terkontaminasi ya sama omongan-omongan yang tidak seharusnya didengar teman-teman, karena itu akan meruntuhkan semuanya usaha kita teman-teman, dan usaha mereka juga untuk sembuh. Nah teman-teman, itulah tadi ya cara bagaimana ya melepas asam lambung, GERD, anxiety dan cemas pasangan kita teman-teman ya. Jadi ayo kita harus lebih aktif lagi berkomunikasi dengan pasangan kita ya teman-teman ya, dengan membahas ya hal-hal yang selalu menyenangkan, misalkan membahas yang trending topik ya, yang lucu-lucu gitu kan. Jangan sampai membahas yang namanya sensasi-sensasi atau penyakit-penyakit yang lainnya teman-teman ya, karena itu akan mempengaruhi proses kesembuhan pasangan kita teman-teman. Jadi teman-teman, ciptakan lagi suasana hangat dengan pasangan kita, harmonis ya. Mereka itu ya butuh support kita teman-teman ya. Usahakan mereka itu tidak stres teman-teman ya, selalu menjaga metode 3P-nya, menjalankan olahraga paginya atau sorenya cukup dengan jalan kaki, terus ajak mereka ke suasana-suasana yang bisa bikin mereka happy, yang bisa menyenangkan mereka teman-teman ya. Jadi hormon bahagia ya, mereka itu harus kita tumbuhkan teman-teman ya. Dengan bahagianya mereka ya bahagianya kita juga ya, dengan sembuhnya mereka itu kita juga akan senang teman-teman. Berarti cara-cara atau penanganan-penanganan kita ya selama ini ya itu berhasil teman-teman. Seperti contohnya saya ya teman-teman, yang bisa membantu suami saya itu terbebas dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psychosomatic disorder teman-teman, yang akhirnya suami saya bisa bebas melakukan apa saja teman-teman, bisa keluar rumah, bisa nyetir sendiri ya, bisa berpergian jauh tanpa ada cemas dan kekhawatiran yang seperti dulu lagi teman-teman. Jadi teman-teman ya, cemas yang baik ya itu yang bisa kita kelola teman-teman ya. Pola pikir yang baik juga itu bisa kita kelola teman-teman ya. Semua orang sehat pun itu punya cemas ya. Cuman yang sudah terkena anxiety ini cemasnya itu terlalu over teman-teman. Akhirnya overthinking. Akhirnya mereka berpikir selalu berlebihan gitu teman-teman terhadap diri mereka sendiri. Padahal mereka itu aman, mereka itu tidak apa-apa ya, mereka itu baik-baik saja teman-teman. Jadi sekali lagi teman-teman, para pendamping, ayo kita terus bantu pasangan kita untuk bisa ya terbebas dari yang namanya anxiety, psikosomatis teman-teman. Jadi cara apapun yang kita lakukan teman-teman ya untuk kesembuhan pasangan kita itu, kita jangan lelah, kita jangan putus asa, dan kita jangan berkecil hati kalau ya pasangan kita ini ya lambat sembuhnya gitu kan, harus berbulan-bulan atau bahkan ada yang bertahun-tahun teman-teman. Nah itu yang harus diperbaiki psikisnya teman-teman ya, pola pikirnya. Abaikan semua pola pikirnya yang negatif, yang buruk teman-teman. Ayo kita bantu teman-teman biar mereka itu kembali sehat teman-teman ya.
caranya tadi ya yang sudah saya sampaikan di video teman-teman. Nah, baik teman-teman semuanya para pendamping ya. Baik teman-teman, semoga video saya kali ini bisa bermanfaat ya teman-teman ya, khususnya bagi para pendamping ya yang tetap semangat juangnya itu harus lebih tinggi, harus ditingkatkan lagi teman-teman ya, supaya percepatan kesembuhan pasangan kita itu lebih baik lagi teman-teman, lebih cepat lagi untuk mereka pulih teman-teman. Nah teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan ya teman-teman bisa teman-teman terapkan pada pasangan kita ya teman-teman ya, suami atau istri ya. Kita terus-terusan gitu, jangan pernah bosan. Semoga teman-teman yang punya pasangan ya, suami atau istri yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety psychosomatic disorder bisa cepat sembuh, bisa kembali pulih teman-teman. Tetap semangat teman-teman menerapkan ya apa yang sudah disampaikan dalam video-video saya kali ini ataupun video-video saya sebelumnya. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak dan menonton video saya sampai habis ya. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata ya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sehat, salam sehat.